Cerita nyata ini dialami oleh adik kelas penulis waktu itu. Mohon untuk ambil sisi baiknya saja untuk berbagi pengalaman. Juragan Pesugihan. Best story on @bayubiru. Malam seringkali memberikan ketenangan dan sebaliknya bencana bagi segenap manusia. Kesunyian malam menjadi pelengkap dalam meraih ketenangan. Namun kesunyian juga bisa menjerumuskan ke dalam kesesatan. Ya, semua tergantung pada apa yang ada dalam hati setiap insan. Terkadang malam menjadi pengobat kegundahan jiwa, karena dalam sebagian malam itu doa manusia menjadi mustajabah. Awal bulan Desember tahun 2017 menjadi titik tolak dari cerita penulis. Ketika aku harus berjibaku dengan tugas kuliah yang hampir habis masa deadline-nya. Ketika malam demi malam terpaksa dihabiskan di warnet yang menjadi tempat tumpuan untuk ngerjain tugas kuliah. Sedikit plagiat, yang penting tugas tuntas. Meskipun jarak warnet agak jauh dari rumah. Di pusat kota, salah satu kabupaten di Jawa Timur yang terkenal dengan nama kota hasil tambaknya. Aku tetap semangat. Karena selain murah dan nyaman, dan yang tidak kalah pentingnya, selalu ditemenin sahib aku, Ricky. Ricky adalah sahabat karib aku di SMA, dan kami berteman sejak awal masuk SMA sampai sekarang. Karena kami kuliah di universitas yang sama, tapi mengambil jurusan yang berbeda. Si Doi orangnya enak banget diajak temenan. Selain baik, dia juga pintar dan rajin. Doi punya watak yang keras, gursa-gursu dan tidak sabaran. Ricky ini sebenarnya mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki banyak orang. Kelebihan itu ialah bisa melihat makhluk gaib. Orang bilang dia indigo, tapi sebagian orang bilang dia adalah titisan dari simbahnya atau leluhurnya yang konon adalah seorang pendekar. Wow, diam-diam tidak bisa diremehkan anak ini. Aku punya julukan ke Ricky, yaitu temannya demit. Beda dengan Ricky, meskipun aku sedikit bisa lihat barang-barang yang tak kasat mata atau gaib, tapi aku sebenarnya orangnya sedikit penakut. Yang jadi aneh, aku punya kemampuan untuk melihat barang-barang gaib itu sejak lahir tanpa harus belajar. Memang, anugerah Tuhan yang tak ternilai harganya, tapi juga terkadang bikin merinding tak terkira. Di dalam warnet, malam itu warnet cukup ramai, dijajali oleh hampir seluruhnya anak muda. Ada yang main game online, browsing artikel, ngerjain tugas. Mas, sumu kipasnya kak no. Pinta cewek yang duduk dekat penjaga warnet. Si penjaga langsung sigap menyalakan kipas angin yang ada di ruangan. Tidak ada AC. Maklum, warnet dengan tarif ekonomi. Dua kipas angin di atap plafon ruangan mulai berputar-putar memberikan sedikit hembusan angin mengusir panas yang ada di ruang. Mas, engkau tutupnya sampai jam piro? Tanya Fandi kepada penjaga warnet. Santai mas, isik suwe jam 12, jawab penjaga warnet. Waktu itu masih menunjukkan pukul 7:30 malam. Sering bertambahnya malam, satu demi satu pelanggan warnet mulai meninggalkan tempat. Kami harus ngebut cari artikel buat tugas kuliah. Duh, capek banget rasanya. Tak terasa udah jam 12 dan tinggal kami berdua yang ada di warnet tersebut. Mas, udah jam 12, waktunya tutup, tegur penjaga warnet. Bentar mas, tinggal dikit, jawab aku sambil memelas. Yo wes mas, tak tinggal ngolek kopi dhisik nang warkop ngarep ya. Titip warnet dulu, ucap penjaga warnet. Inggih mas, jawab kami berdua. Penjaga warnet dengan tubuh kecilnya berjalan gontai menahan kantuk keluar dari warnet dan membiarkan kami berdua yang lagi asyik cari artikel. Suasana dalam warnet mulai mencekam. Hanya kami berdua, tidak ada manusia lain. Hembusan angin dari kipas meniup-niup menyelimuti seisi ruangan. Sepi, hening. Tidak ada suara, bahkan dua speaker yang tadi menemani telah senyap. Merinding, bulu kuduku mulai meresahkan hati. Seakan-akan ada yang mengawasi kami berdua. Tapi, apa aku tidak tahu? Rick, kok bedongnya nih? Ono opo iki? Tanya aku. Opo? Gak ono opo-opo, timpal Ricky.
Terdengar samar-samar suara daun pintu kamar mandi di ujung ruangan. Kamar mandi kecil yang sangat kecil terselip di pojok ruangan. Maklum, engsel pintu jarang diberpelumas dan harus ekstra keras menopang daun pintu kayunya. Lampu di dalam kamar mandi mati, tapi ada bau aneh menyeruak. "Rik, wonge metu. Ambune amis iki," bilang aku sambil sedikit ketakutan. "Opo ae iki? Iko ta sing ngintip teko jeding. Barno, nek ganggu bacok ae," jawab Ricky sambil menuju ke arah kamar mandi. Di dalam kamar mandi samar-samar terlihat sosok hitam besar dengan mata merah melotot dan gigi runcing bersimbah darah menatap kami ke arah kami berdua seolah kami mangsa buruannya. Aku pun berusaha menutup mata rapat-rapat sambil menyandarkan kepalanya ke punggung Ricky. Dengan sedikit ketakutan, tak biasanya makhluk seperti itu menghuni kamar mandi. Mata merah terbelalak terus-menerus menatap ke arahku. Semakin dilihat, semakin serem. Serem banget, gerutu aku sambil masih menutupi matanya. Ricky tidak menghiraukan bisikan aku. Kelihatannya merasa risih dengan kelakuan aku yang terus-menerus menempelkan mata ke punggung Ricky. "Cok, agak geser, Rik. Risih lu," gerutu Ricky. Aku masih bertahan menutupi mata dan sembunyi di balik punggung Ricky hingga suara pintu terbuka. "Sudah rampung, Mas," suara lirih muncul. Spontan aku terperanjat dan terjatuh dari kursinya. Penjaga warnet muncul dari pintu masuk tanpa memberi aba-aba dulu. Tentu saja kami berdua kaget. Bahkan untuk aku bisa dibilang shock, hingga aku tidak bisa mengendalikan posisi duduk yang nyaman. Takut, kaget, jengkel, dan gregetan campur jadi satu. "Loh, kenapa, Mas?" kata penjaga warnet sambil berlari kecil menghampiri Ricky dan aku. "Nggak apa-apa, Mas. Tadi sampean tak, Mas? Aku cuman kaget aja. Tak pikir," kata aku sambil meringis menahan sakit. "Ngono wae wedi, Bro," saut Ricky sambil memapah aku bangun. "Iya, Mas. Saya udah jam 1:30 waktunya tutup. Besok dilanjut lagi. Kami buka jam 7 pagi. Sorry ya," jelas penjaga warnet berbadan kurus itu. Kami bergegas mengambil flash disk dari tas kecil. Aku langsung tancapkan flash disk ke CPU dan mengcopy semua artikel dan kerjaan kami hingga tidak ada satupun yang tertinggal. Kerjaan kami malam ini cukup penting untuk tugas kuliah dan masa depan kami. Setelah selesai beres-beres, aku menghampiri penjaga warnet dan membayar jasa sewa warnet malam itu. Aku sedikit lega karena banyak bahan yang telah kami kumpulkan. Kemudian kami langsung keluar dari warnet meninggalkan penjaga warnet ditemani makhluk penjaga kamar mandi. Semoga demit kamar mandi tidak menghantui sang empunya warnet ini. Malam itu udah menunjukkan pukul 1:30 pagi dini hari. Ricky yang memakai motor jadul andalan membonceng aku. Malam semakin dingin, sunyi, dan hening di setiap sudut tempat. Kami berdua sangat lelah seharian mencari bahan untuk tugas dari kampus di warnet. Ingin rasa hati beristirahat sejenak. Aku berpikir untuk mencari warung kopi. Tapi malam itu aku berpikir, mana ada warung kopi jam segini masih buka kalau tidak ke pasar. "Rik, ayo ngopi dulu ke pasar," ajak aku. "Oke sip," timpal Ricky. Akhirnya kami pergi menuju ke salah satu pasar yang berada satu jalur dengan arah kami pulang. Lumayan jauh dari warnet tadi. Ricky memacu motor menerobos dinginnya angin yang menusuk tulang dan gelapnya malam. Sambil membonceng aku di jok belakang, aku berpegangan erat menahan dingin dan sedikit takut dengan kejadian di warnet tadi. Dari sini aku melihat pasar yang sudah ramai dengan penjual mulai menata dagangannya dihiasi dengan gemerlap lampu hemat energi 13 watt, yaitu pasar di kecamatan tersebut. Pasar tradisional dengan sedikit kumuh dan becek. Pemandangan jalanannya memang terlihat indah dari kejauhan. Biasanya orang-orang menyebut dengan pasar Rempiang. Sesampainya di pasar Rempiang, pasar sudah mulai ramai. Meskipun dinginnya malam masih sangat terasa menusuk tulang. Para pedagang atau bakul mulai menyiapkan dagangannya. Ada yang menurunkan dagangan dari becak motor. Ada juga yang masih tawar-menawar di sebelah mobil pick up. Mobil itu masih penuh sayuran. Bahkan ada yang tertidur lelap di antara tumpukan dagangannya. Pemandangan yang cukup menakjubkan. Perjuangan seorang hamba demi menafkahi keluarganya. Sejenak Ricky menghentikan motor bututnya di depan pasar tradisional sambil kepalanya tengok-tengok kanan kiri melihat situasi.
tampak agak jauh dari kami berhenti. Terlihat pedagang dan bakul sayur sedang bercengkrama. "Terongi, iki per kilo piro, Kang?" tanya pembeli. "Halah yu, koyok biasane ae," jawab bakul sayur. "Ya wes, 20 kilo, diangkatno sekalian ya." "Siap Mbak Yu," timpal Pak Bakul sambil menimbang dagangannya. Percakapan tersebut sayup-sayup terdengar dari kejauhan. Akhirnya pandangan kami tertuju pada dua warung yang berada di pojok pasar. Ada perbedaan yang agak menonjol di antara dua warung tersebut. Warung yang berada di sebelah tempat parkir bercat kuning dengan penerangan yang cukup biar atau terang, dengan dilengkapi free wifi khas warung gitu tuh, yang digandrungi anak-anak muda saat itu. Sedangkan satunya warung kopi biasa dengan penerangan agak redup dan kelihatan pengunjungnya orang-orang yang cukup berumur. Kami putuskan memilih warung G untuk berngopi ria di samping harganya murah, ada wifi-nya juga. Warung ini menyediakan kursi kayu berbentuk L memutari meja utama, sedangkan kursi dan meja kayu terpampang rapi di depannya berjumlah 4 set. Kami pun berjalan sambil mendorong motor butut Ricky ke arah warkop tersebut karena jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat kami berhenti. Pengunjung saat itu sudah sepi karena waktu sudah larut malam menjelang subuh. Hanya terlihat 3 orang pengunjung yang kulihat duduk di kursi utama sambil menghisap rokok dalam-dalam dan ngobrol satu sama lain. Suasana di malam itu sungguh tentram dan santuy. Meski tampak sepi, warkop itu bersih. Dihiasi cahaya yang terang menambah kenyamanan para pengunjung. Tujuan utama kami mampir di warung kopi tersebut tak lain hanya untuk menghilangkan penat. Karena dari siang hingga dini hari kami berkutat dengan tugas kuliah. "Kopi susu 2, pesan aku pada penjaga warkop. "Iya mas, tunggu sebentar," jawabnya. Hanya itu yang bisa kami pesan, 2 cangkir kopi. Masalahnya, uang kami hanya cukup untuk beli 2 cangkir kopi saja. Rokok pun tinggal 6 biji lusut dan tak enak dipandang. Nasib boy. Semakin pagi, pasar semakin ramai. Para pengunjung mulai berdesakan dan terlihat terburu-buru. Mereka adalah bakul-bakul yang membawa motor dan sepeda pancal. Mereka lagi kulakan untuk diecer kembali ke kampung sekitar. Sungguh riuh suasana pasar Kremping di pagi itu. Di warkop, suasana semakin asyik dan gayeng. Kami seruput kopi susu, masing-masing diiringi kepulan asap dari rokok favorit kami, yaitu rokok GG, yang sedang kami hisap dalam-dalam sambil menikmati suasana pasar di saat malam menjelang pagi. Hening, tanpa ada satu kata pun keluar dari bibir kami berdua, hanya kepulan asap yang menyebar di sudut tempat kami duduk. Saat minum kopi, aku merasakan pahitnya kopi diselingi manisnya susu yang sedikit demi sedikit kami seruput seperti suasana hati yang sedang aku rasakan saat ini. "Gimana Rick?" tanya aku. "Gimana apanya?" timbal Ricky. "Yo, uripe awake dhewe, kuliah jalan, kerja juga sudah, tapi aku merasa masih kurang," tanya aku. Ricky hanya menatap kosong ke arahku dengan jawaban pendek yang terlempar dari mulutnya. "Oh, cuk," ucap aku kesal. Tapi Ricky tidak merespon sama sekali. Kemudian, "Rick, kok suasananya agak aneh ya?" tanya aku. "Aneh apanya?" "Biasa," jawab Ricky. "Rasakan hembusan angin malam ini. Ada yang aneh, kelihatannya bakal terjadi sesuatu," jelas aku pelan. Angin berhembus pelan, namun tidak seperti biasanya. Perasaan Ricky juga demikian. Memang ada yang aneh dengan malam ini. Meskipun demikian, Ricky pun tidak menanggapi serius perkataan aku, karena lagi sibuk merasakan nikmatnya hisapan rokok penghabisan. Aku tetap memperhatikan suasana pasar dengan serius, seperti detektif yang tidak mau kehilangan buruannya. Ricky sebenarnya juga merasakan suasana yang aneh malam itu. Suasana samun, bikin orang merinding. Biasanya ada makhluk gaib yang sedang jalan-jalan. Bulu kuduk pun terasa berdiri sendiri, meskipun Ricky tidak merasa takut sama sekali. Sesaat aku tertegun dan pandangannya fokus ke arah kanan kepada sesosok pria dewasa memakai baju dan celana warna hitam, umur sekitar 40-an.
Dia berjalan dari arah parkiran pasar dengan tenang, namun bertingkah agak aneh. Tangan pria itu berada di belakang pinggul dengan jari jemari saling berpegangan satu sama lain. Nampak seperti posisi menggendong. Ternyata pria itu menggendong seorang anak kecil dengan ciri tinggi 40 cm, berkepala botak, memakai kancut warna putih, berkulit kuning pucat. Anak kecil itu menengok ke arah kami berdua sambil tersenyum. Ricky mengira itu adalah anak pria tersebut. Jadi Ricky sendiri tak begitu peduli dengan anak itu, tapi tidak dengan aku yang terus memantau gerak-gerik pria berpakaian hitam itu. Tiba-tiba pria yang baru tiba itu berhenti di depan warkop di mana kami sedang ngopi dan menurunkan anak yang ada di gendongannya. "Ayo nak, waktunya bekerja," perintah pria itu dengan suara pelan. "Inggih bos," jawab anak kecil itu turun dari gendongannya. Percakapan mereka berdua dengan samar-samar karena riuh para pedagang di pasar tersebut. Anak kecil itu pun turun dari gendongan tuanya dan diam terpaku. Aku terus memperhatikan mereka berdua dengan sedikit takut. Aku menggeser posisi duduk mendekati Ricky. Ricky juga terheran-heran melihat pemandangan tersebut. Seorang anak kecil yang dipaksa bapaknya bekerja. Padahal kami berdua tidak pernah diperintah orang tua bekerja. Namun kami sendiri yang ingin bekerja untuk membantu beban orang tua. Kami menyadari kalau kami hanya berasal dari keluarga sangat sederhana yang ingin merubah nasib. Apa yang ada di benak bapak itu tragis sekali. "Ayo jalan, waktunya cari uang," perintah pria itu. Kemudian anak kecil itu pun mulai berjalan pelan ke arah para bakul yang sedang sibuk menjajakan dagangannya. Aku merasa aneh dengan kejadian itu dan tidak habis pikir dengan kelakuan pria tersebut. Tapi Ricky dengan sikap cuek tingkah dewanya tidak mempedulikan kejadian tersebut. Ricky merasa itu urusan orang lain, bukan urusan kita, dan kita tidak boleh ikut campur urusan orang lain. Dosa. Urus diri kita sendiri agar jadi manusia yang baik untuk dunia dan akhirat. Petaka tangan jahil. Seiring dengan hisapan terakhir rokok di tangan Ricky, akhirnya mata ini terpengaruh juga dan mulai memperhatikan gerak-gerik anak kecil yang sedang berjalan menuju kerumunan para pedagang. Ternyata apa yang menjadi kekhawatiran aku mulai menampakkan kebenarannya. Anak kecil anak itu berjalan mengendap-endap ke lapak pedagang ikan di pinggir jalan. Anak gundul tanpa baju itu pun pelan tapi pasti berjalan menuju ke arah belakang pedagang. Dia mulai berjalan mendekati pedagang tersebut dari arah belakang, santai tanpa ada kekhawatiran sedikit pun. Lama-kelamaan Ricky sama aku saling bertatap mata, saling memainkan kode curiga. Akhirnya kami seakan sudah sama-sama mengerti ada hal yang aneh di sekitaran pasar ini. "Loh, apa iku Rik?" tanya aku pelan. "Loh, tuyul iku cok, tuyul, menengok dhisik," jawab aku setengah kaget dan menuju ke arah tuyul tersebut. Aku minta Ricky untuk mengikuti gerak-gerik anak kecil tersebut. Aku akan mengawasi dari warkop saja karena gak tega dan sedikit takut. Gila aku. Ricky keluar dari warkop mulai mengawasi dan mengikuti gerak-gerik anak kecil itu. Terus mengawasi dan tidak mau kehilangan mangsanya. Ricky berjalan pelan-pelan mendekati tuyul itu untuk memastikan apa yang dilakukannya. Ternyata tuyul itu sedang mengambil satu lembar uang kertas dari tempat penyimpanan uang yang diletakkan di bawah dagangan tanpa ada hambatan sedikit pun. Tuyul itu tersenyum sambil membawa hasil operasinya. Pedagang ikan yang menjadi korban tidak menaruh curiga sedikit pun terhadap apa yang sedang terjadi pada dirinya. Setelah memastikan kelakuan anak itu, Ricky kembali menghampiri aku yang ada di warkop. "Van, tuyul itu lagi operasi. Dia ambil uangnya pedagang ikan yang di ujung seberang jalan tuh," jelas Ricky. "Loh, iya tah?" tanya aku memastikan. "Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri, Van. Asli itu cok," sahut Ricky. Aku langsung mengarahkan perhatian ke arah tuyul yang lagi operasi. Dia masih berada di dekat pedagang ikan yang jadi korbannya. Memang benar perkataan Ricky. Ricky pun tidak sabar dengan kejadian itu. Dia meminta aku untuk tetap duduk di warkop, sedangkan Ricky akan menangkap tuyul sialan itu. Siapa tahu uang yang dia dapat belum dikasihkan tuangnya, hingga kita bisa palakin sekalian, mumpung lagi bokeh. Aku berdua emang lagi bokeh banget. Beli makan sepiring berdua pun tidak bisa. Tapi aku belum setuju dengan rencana Ricky. "Anjing lo Rik, tuyul dipalakin, dasar gila," kataku. "Bebas, biar tau rasa tuh tuyul sama tuanya," kata Ricky sambil berjalan ninggalin aku sendirian.
Ricky kembali lagi menuju pedagang ikan seakan-akan mau beli ikan. Tidak lama kemudian mataku melihat dari jauh samar-samar Ricky. Beneran, menyeret sosok tuyul itu ke tempat kami. Ricky langsung mengikat tuyul itu di samping tempat duduk kami. Tentunya dengan tali goib yang ia miliki. Tali goib tak kasat mata yang hanya bisa diikatkan kepada makhluk tak kasat mata. Anjing lu Rick, mau lu apain sih bawa gituan? Tanya aku. Diem cok, kita juga lagi kere kan? Kata Ricky sambil ngikat tuyul. Mau lu palakin bener tuh tuyul Rick. Edan lo, bener-bener lo. Tanya aku agak keras ke Ricky. Kamu mana duitnya bagi sini? Bentak Ricky pada tuyul. Gak ada bos, jawab bohongnya si tuyul. Kalau kamu pengen hidup, serahin uang tadi, atau kamu kubakar di sini. Pilih mana? Ancam Ricky. Jangan bos, jangan bos. Ampun bos, teriak tuyul itu ketakutan. Terlihat dari jauh pemilik tuyul tersebut berdiri celingak-celinguk dan jalan mondar-mandir mencari tuyul tersebut. Seketika tahu aku dan Ricky, sosok pria itu dengan langkah cepat melarikan diri entah kemana. Aku berpikir mungkin pria itu takut ketahuan, karena jika warga pasar tahu mereka pasti akan dimasa satu pasar. Pada saat ketakutan karena diancam, dibakar. Andi duite, kon jupuk neng endi duite ku moco? Tanya Ricky dengan nada tinggi. Ampun bos, ampun bos, ampun bos. Aku mau jupuk neng wong dodol pindang, jawab tuyul dengan ketakutan. Akhirnya tangan si tuyul itu nyerahin uang selembar 100 ribuan ke Ricky. Dengan ketakutan dan gemetar tangannya. Aku dari dekat samar-samar kelihatan lama-lama uang itu menunjukkan wujud aslinya, sama seperti uang yang kita pegang. Aku kaget karena baru seumur-umur baru sekarang tahu uang dari tuyul benar-benar ada dan melihat dengan mata kepalaku sendiri. Gila kamu Rick, asli gila kamu. Masa pencuri kamu palak? Kataku sambil geleng-geleng kepala. Bodo amat, yang penting uang ini bisa buat makan. Lagian sudah lapar banget aku, kata Ricky. Kamu lapar nggak? Tanyanya kepadaku. Kemudian Ricky memesan 2 porsi pecel ke warung sebelah. Hati merasa senang saat itu karena dapat uang untuk beli makan. Di sela kita makan, ngene jenenge preman malak setan, ojo malak wong susahe. Candanya dengan senyum. Kita makan dengan lahap waktu itu. Maklum lagi lapar berat soalnya. Aku saja nambah 1 porsi lagi. Selesai makan, aku lihat tuyul yang tadi diikat sama Ricky. Sambil menyalakan sebatang rokok, aku perhatikan tuyul itu baik-baik. Sepertinya ada sesuatu dengannya. Si tuyul mulai komat-kamit seperti dukun merapalkan mantranya. Entah apa yang sedang dia perbuat. Ricky tak menghiraukan sikap tuyul tersebut sambil menenggak es teh yang dia pesen. Pagi-pagi gini minum es teh, sungguh aneh si Ricky ini. Biarin gak bakal lepas tuh setan, aman pan, jawabnya sambil melanjutkan minum es teh. Kepala Ricky menengok ke arah tuyul yang terikat tersebut dan berjalan pelan menghampirinya sambil menunduk dan mendekatkan mulutnya. Akhirnya dia curiga dengan kelakuan tuyul yang komat-kamit terus, seperti hendak memanggil tuannya. Kamu mau panggil juragan kamu apa? Tanya Ricky. Dengan terbata-bata si tuyul menjawab, iya bos. Setan ini benar-benar harus dikasih pelajaran, gumam Ricky. Juragan kamu siapa? Di mana? Tanya Ricky dengan suara keras dan tatapan marah. Di daerah pegunungan bos, di ujung bos, saut si tuyul sambil menunjukkan ke arah selatan. Di mana cok? Jangan muter-muter kalau ditanya setan, bentak Ricky. Dengan muka jengkel, Ricky berjalan meninggalkan tuyul yang sedang terikat menuju ke warung untuk membayar makanan dan minuman dengan uang hasil palakan. Aku duduk dan hanya menikmati rokok sambil ngeliatin tingkah Ricky yang lucu kalau marah sama setan. Ya sambil senyum-senyum kenyang dan habis ini bisa tidur nyenyak. Sehabis bayar makanan, aku dan Ricky nyamperin lagi tuyul laknat. Ricky dengan tatapan marah dan melotot ke arah tuyul itu. Jawab apa nggak setan? Bentak Ricky lebih keras lagi. Di selatan pulau ini pak bos, kata tuyul dengan tergagap dan ketakutan. Wes, gak usah kakean cocot raimu cok. Tak obong aja kesuwen jawab bekon. Gerai mangkel tok isini raimu. Kata Ricky sudah sangat marah yang siap membakar tuyul tersebut. Jangan bos,
Jangan bos, rintis si tuyul dengan muka pucat, memelas dan mulai menangis. Si tuyul pun mulai bercerita panjang lebar. Menurut pengakuannya, dia berasal dari selatan provinsi di kabupaten itu, arah ke gunung dekat dengan laut. Dia terlihat pasrah dengan nasibnya dan kelihatannya tidak berbohong. Mendengar cerita tersebut, Ricky kembali bertanya, "Lah, gitu jawabnya dari tadi kan enak ngomong, gak usah muter-muter kayak kipas angin aja." "Setan," jawab Ricky dengan ada emosi yang mulai melandai. "Aku bukan setan anjing bos, aku tuyul bos." Kata tuyul ingin membenarkan perbedaan dia dengan setan dan anjing. "Wes ero aku, jancuk, nak kowe iku tuyul. Iku mau kelakuanmu sing koyo anjing cuk. Kok nak jek banggel, tak sapu pisan yo." Bendak Ricky dengan keras mulai emosi lagi. "Sabar Rik, tuyul itu gak pernah makan bangku sekolahan, makanya sukanya ngeyel kayak kamu." Canda aku untuk menurunkan emosi Ricky. "Wasem raimu Van," jawab Ricky. "Sudah, gimana enaknya ini Van? Tuyul ini mau diapakan? Jelas yang bawa dia kemarin tadi sudah kabur," tanya Ricky. "Bawa ke rumah kamu saja Rik, rumah kamu kan kosong," pinta aku. Masuk juga saran kamu Van. "Ayo kita masukin botol saja nih bocah," cerocos Ricky. Kami berdua mulai persiapan untuk memasukkan si tuyul ke dalam botol. Aku ambil botol bekas air minum dari dalam warkop. Ricky sudah bersiap-siap. "Van, mana botolnya?" tanya Ricky. "Sabar Rik, ini botolnya," saut aku. Wush. Setelah Ricky dan aku sedikit ritual, akhirnya kami berhasil memasukkan tuyul tersebut ke botol A bekas dengan menempel segel gaib tentunya. Dengan demikian, si tuyul sudah tidak bisa apa-apa dan yang penting tidak akan kabur. Tapi ada satu yang mengganjal di pikiran aku. Tuyul ini mau diapain? "Ayo Van, kita langsung pulang. Kita urus tuyul ini di rumah saja. Lagian aku sudah ngantuk nih. Besok juga masih ada kuliah pagi," pinta Ricky kepadaku. "Besok saja habis kuliah Rik, kita tentuin lagi nasib tuyul ini," saut aku. "Oke, sekarang pulang ke rumah sendiri-sendiri aja," kata Ricky. "Sip, lagian aku besok juga mau antar adik sekolah dulu," jawab aku sambil menguap karena menahan kantuk. Tak lama kami berdua beranjak dari warkop tersebut untuk pulang. Ricky mengambil botol bekas air minum yang berisi tuyul dan menaruhnya ke dalam tas. Aku berjalan di belakang Ricky. Dia mulai menyalakan motor bututnya. Motor tak mau nyala. Aku juga heran. Dari tadi motor tidak bermasalah, tapi sekarang tiba-tiba ngadat. "Kenapa Rik?" tanya aku. "Cok, pasti tuyul kurang ajar ini bikin ulah," saut Ricky. Kemudian ngambil botol yang ada dalam tasnya dan komat kamit sebentar. Setelah itu motor mulai dinyalakan. Alhamdulillah bisa nyala dan kami pun pergi meninggalkan pasar Krempiang. Pagi ini kami berdua berangkat ke kampus seperti biasa. Kami berdua juga kuliah seperti biasa. Tidak ada yang berbeda. Sekitar pukul 4 sore, perkuliahan kami selesai. Aku dan Ricky bergegas ke rumah Ricky yang tak jauh dari kampus, cukup 10 menit dengan naik motor butut. Motor tua, nafas muda, pun kita pacu dengan cepat. Sesampai di rumah Ricky yang sepi, kami berdua langsung ke kamar Ricky. Terlihat posisi botol bekas air minum yang dihuni oleh tuyul masih tetap berada di tempatnya tanpa ada pergeseran sedikit pun. Karena si tuyul jelas tidak mampu membuka segel gaib yang kami pasang tadi malam. "Aman Van?" kata Ricky sambil melihat botol. "Oke sip," jawab aku. Botol tetap aman sama isinya saat itu. Masih terlihat tuyul kecil lagi duduk sambil mendekap kedua kakinya. Tidak bisa berbuat apa-apa, hanya termenung meratapi nasib. "Van, makan dulu yuk. Kita bawa ke depan semua ya makannya. Lagian habis ini kita masih ngurus setan di kamar aku. Berat kerjanya ntar," kata Ricky sambil berjalan ke arah dapur. "Oke Rik, aku ngikut aja dah. Kamu kan tuan rumahnya," jawab aku. Suasana rumah Ricky tak sebegitu besar. Bercat putih, menghadap ke selatan, nampak asri dan rindang. Di rumah itu ada 1 kamar utama, 3 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan 1 dapur yang persis bersebelahan dengan musola keluarga. Aku pun sebenarnya betah tinggal di situ. Aku dan Ricky makan di ruang tamu sambil ngobrol, tak tentu arah, ngelantur, dan suka-suka aku. Aku pun bercoloteh. Ternyata enak Rik, bikin kenyang dan tak harus bayar. "Raimu Van, biasa saja," sahut Ricky.
Selesai makan, kita bersuci dahulu dan melakukan ritual menurut keyakinan kami. Sehabis itu, Ricky mengeluarkan botol berisi tuyul dari kamarnya tersebut ke ruang tamu. "Woi, bangun woi, molor mulu," kata Ricky sambil tangannya menggoyang-goyangkan botol bekas itu. "Aduh bos, kaumku kalau malam kerja bos, kita kerjanya malam, siang kita tidur bos," jawab Tuyul dengan posisi tiduran. "Loh, wani bantah kan Yul?" jawab Ricky dengan mata melotot. "Sudah Rick, biar aku saja yang tanya. Kamu gak bikin selesai masalah, yang ada malah emosi mulu isinya," jawab aku. "Yul, namamu siapa? Kamu punya nama kan?" tanya aku. "Iya bos, biasanya juraganku panggil aku Andre," jawab Tuyul. "Cok, gila nama Tuyul kayak nama artis. Asli setan. Setan loh," gumam aku sambil sedikit ketawa. Tawa lebarnya Ricky. "Kamu di sini ikut siapa? Juragan kamu?" tanya aku. "Ikut Pak Tekno bos, itu di desa itu tuh, desa sebelah," jawabnya sambil duduk dengan menundukkan kepala plontosnya. "Kamu aslinya dari mana?" tanya aku lagi. "Ya yang kemarin itu bos," jawab Tuyul. "Oh dari itu toh," tanyaku untuk meyakinkan jawaban tadi malam. "Bener, di kecamatan itu," lanjut aku. "Bener bos," jawabnya dengan kepala manggut-manggut ke depan. "Desa mana?" tanyaku lagi. "Desa itu bos, yang ada gunungnya selatan, desa pas langsung laut itu bos," jawab Tuyul dengan muka agak meyakinkan. "Rick, coba kamu cek Google Map, ada nggak nama desanya di kabupaten itu?" pintaku kepada Ricky untuk cek valid tidaknya jawaban si Andre Tuyul ini. "Oke Van," sahut Ricky. Interogasi pun berlanjut. "Kamu di T itu ngabdi ke siapa?" tanya aku. "Ke Mbah Parmin bos," jawabnya pelan. "Setan kayak kamu di sana ada banyak?" tanya aku lagi. "Banyak bos, macem-macem," jawab Tuyul. "Oh, seberapa banyak Dre?" tanya aku. "Ya ratusan bos, aku sendiri nggak tahu pastinya kalau sekarang," jelasin Tuyul. "Ratusan lebih?" Sahut Ricky sambil ketawa tak percaya. "Memang ada perbedaan di sana?" tanyaku. "Ya adalah bos, kelas-kelasnya. Ada yang kelas 1, 2, 3 sampai kelas 6. Tiap kelas mempunyai kemampuan ngasih duit berbeda-beda. Misalnya nih bos, kalau kelas 1 biasanya ambil maksimal sehari 100.000. Kalau kelas 6 mah bisa sampai 2 juta bos sehari," terang si Tuyul. "Oh, kayak anak SD pakai kelas segala. Oh, kayak anak sekolah SD pakai kelas segala," gumam aku dengan manggut-manggut, mencoba memahami bisnis laknat ini. "Terus, kamu dibeli atau dimaharin sama Pak Tino berapa Yul?" tanyaku lagi. 1.700.000 bos," jawab Tuyul. "Kamu sendiri di sini sehari ngasilin berapa duit?" tanyaku lagi. 200.000 bos," jawabnya lagi. "Jadi, kelas 2 dong lo di sana," kata aku. "Iya bos, bener," jawab Tuyul. Ketika aku interogasi si Tuyul, Ricky sedang sibuk dengan HP-nya untuk mencari lokasi yang disebutkan si Tuyul. Tak lama kemudian, "Van, ada nih desanya. Beneran, kata si Tuyul Andre tuh," kata Ricky sambil pegang HP. "Sip," jawab aku. "Yul, kira-kira bisa nggak aku sama Ricky ketemu sama Bapak Parmin di sana?" tanya aku. "Bisa bos," jawab Tuyul. "Kira-kira minggu depan gimana?" tanya aku lagi. "Sebentar bos, aku mau hubungi dulu sama Tuan Parmin dulu," sahut si Tuyul. Si Tuyul terdiam sejenak sambil komat kamit. Sepertinya dia lagi jelasin sama Bapak Parmin kalau aku dan Ricky mau ketemuan. Aku menunggu sekitar 15 menit sambil liatin Google Map-nya yang ada di HP Ricky. "Jauh Rick ini?" tanya aku. "Iya Van, kalau menurut Mbak Google ini perjalanan sekitar 6 jam dari sini," terang Ricky. Kemudian tiba-tiba si Tuyul menyela. Bos, kata Tuyul memanggil. "Ada apa Yul? Sudah tak?" tanyaku. "Sudah bos, Mbak Parmin adanya hari Minggu. Dia sudah siap bos dikunjungi," jawab Tuyul. Gila bener nih orang, mau ketemu aja pakai janjian segala. Tidak hanya dunia nyata yang butuh manajer, dunia gaib pun butuh. Hebat benar dunianya ini. Aku pun terheran-heran. Kelihatannya Gayung bersambut. Kita bisa ketemu tuanya si Tuyul. Sekalian jalan-jalan agak jauhan dikit, biar si motor butuh tambah sehat. Kita pun mulai nyusun rencana. "Gimana Van? Kamu minggu ini ada acara nggak?" tanya Ricky. "Ya ada Rick, aman free," jawab gue.
Sama dong, aku juga lagi free nih, jawab Ricky. Setelah interogasi dengan si tuyul selesai, kami berdua melakukan persiapan untuk pergi ke suatu tempat itu minggu depan. Aku sempat berpikir nih, tuyul suruh nyolong lagi apa gimana ya, enaknya buat ongkos di jalan. Tapi, aku kan gak ada kontak sama si empunya. Mending gak usah lah, daripada kena karmanya. Minggu pagi, pada tanggal yang sudah ditentukan, kami berangkat dari rumah Ricky ke daerah tersebut dengan motor andalannya. Aku sangat berharap motor butut itu bisa sampai ke sana dengan selamat. Karena kami harus melalui tanjakan serem yang penuh dengan cerita magis. Tetapi Ricky sangat percaya diri bahwa tidak akan ada apa-apa yang bisa merintangi perjalanan kami berdua kali ini atas izin Allah. Dan dia juga seorang mekanik, meskipun amatiran. Perjalanan kami cukup panjang karena harus melewati gunung dan lembah. Kayak Ninja Tori, maaf ya bercanda. Motor kami harus menerobos hutan yang sangat sepi. Sesekali terdengar suara binatang dari dalam hutan. Motor aku terus berjalan stabil, tidak ngebut dan juga tidak terlalu pelan. Sesekali kami berhenti di tengah hutan sambil menikmati sejuknya udara hutan dan menengguk air minum yang sudah kami siapkan. Bawa bekal biar tidak terlantar, hitung-hitung menerima anak-anak PAUD. Ketika kami berhenti sebentar di jalan yang membelah hutan untuk menghilangkan penat dan beranjak mau berangkat kembali, tiba-tiba motor kami gak mau dinyalakan. Wah, kita udah disambut nih, gerutu aku. Santai Van, aku tak izin dulu kalau cuman mau berkunjung, jelas Ricky. Ricky terdiam sejenak sambil komat kamit. Aku tidak tahu lagi baca apaan yang dirapalkannya. Tapi tak lama kemudian, Ricky menyuruh aku untuk menyalakan kembali motornya. Alhamdulillah, motornya hidup kembali. Kita lanjutkan perjalanan kembali. Aku dan Ricky beberapa kali juga harus istirahat di SPBU dan masjid, sekedar meluruskan punggung. Kalau bahasa Jawanya, ngengkok geger. Yang lebih penting lagi biar bisa si motor butut bisa istirahat mendinginkan mesinnya. Perjalanan masih belum selesai. Setelah sampai di kota itu, kami masih harus menempuh perjalanan sekitar 1 jam lagi ke desa si tuyul tersebut. Ternyata, memang benar, mulai dari kecamatan itu menuju ke desa tersebut jalannya yang ada nanjak terus. Seketika masuk desanya pun, kami harus lewat jalan setapak. Untungnya, kami masih bisa bawa motor dengan medan jalan setapak. Minggu, jam 3:30 sore. Setelah menempuh jalan setapak yang hanya bisa dilewati motor, aku dan Ricky berhenti di warung tengah perkampungan. Suasana desanya sangat asri, masih hijau dan nampak belum terjadi polusi pabrik. Beda dengan keadaan yang ada di kota. Kami pun singgah di warung tersebut dengan niatan istirahat, ngopi, dan mencari informasi tentang Mbah Parmin. Pak, kopi hitam 2, pesan aku. Oh, iya mas, jawabnya. Kami duduk di dalam warung dan mulai membakar rokok kami. Beberapa menit kemudian, kopi pun tiba di meja kami. Sambil menjemput kopi hitam yang kelihatannya nikmat dan mantap, kami mulai tanya-tanya tentang Mbah Parmin. Pemilik warung sempat menanyakan tujuan kami berdua mencari Mbah Parmin. Pemilik warung sempat menanyakan tujuan kami berdua mencari Mbah Parmin. Menurut dia, banyak orang yang mencari Mbah Parmin dengan berbagai macam keperluan. Aku pun bercerita kalau kami berdua pengen ketemu beliau hanya untuk main saja dan tidak ada maksud apa-apa. Namun, pemilik warung sedikit curiga dengan kami berdua. Kamu mau beli apa di situ? Tanya pemilik warung. Dengan polos aku tanya balik. Loh, memang jualan apaan Mbah Parmin, Pak? Kemudian pemilik warung dengan suara pelan menjelaskan sedikit tentang Mbah Parmin yang jualan tuyul, babi ngepet, dan masih banyak lagi. Intinya adalah pesugihan. Di kampung itu Mbah Parmin sudah terkenal dengan sesuatu yang berbau pesugihan. Masih menurut pemilik warung yang dari tadi duduk di kursi sebelah aku, mengisahkan bahwa Mbah Parmin mempunyai akses langsung dengan para pemilik makhluk gaib tersebut dan menjadi orang kepercayaannya. Selain itu,
Mbah Parmin juga sangat terkenal sebagai dukun sakti yang sering dimintai bantuan. Beliau juga tinggal jauh dari keramaian, menyendiri di hutan. Aku merasa senang sudah mendapat sedikit info dan gambaran tentang Mbah Parmin. Setelah itu, aku membayar kopi lalu kita melanjutkan perjalanan ke daerah rumah Mbah Parmin yang sudah ditunjukkan oleh pemilik warung ke arah ujung selatan dusun. Motor kami terhenti ketika sampai di rumah terakhir ujung dusun karena hanya terlihat jalan setapak yang hanya bisa dilalui dengan jalan kaki. Kami memperhatikan sekeliling sebelah kanan kiri sudah tidak ada rumah lagi. Suasana semakin mencekam bikin bulu kuduk berdiri. Rick, kita udah salah jalan ini. Kok udah ada rumah sama sekali? Tanya aku ke Ricky. Tapi Ricky bersikukuh kalau jalan yang diambilnya benar dan meneruskan perjalanan kami. Di sekeliling jalan hanya terlihat tumbuh-tumbuhan kebun yang besar dan rumput tumbuh liar di sekitar jalan tersebut. Setelah hampir 15 menit perjalanan dari warung tadi, kami pun berhenti dan menghampiri seseorang yang lagi mencari rumput. Maaf Pak, apa bener ini jalan menuju ke rumahnya Mbah Parmin? Tanya aku dengan sopan. Loh, bukan nak, pertigaan yang tadi seharusnya kalian belok kiri, tidak ke kanan, jawab bapak pencari rumput tadi. Matur suwun Pak, sahut aku. Sami-sami nak, hati-hati ya, jawab bapak tadi. Yo kan Rick, gerutu aku. Akhirnya Ricky memutar motor bututnya dan kembali menuju ke pertigaan tadi. Aduh, udah susah payah kok ternyata salah. Wah, bensin tekor nih. Sambutan yang cukup baik. Harus tersesat dulu sebelum meraih kemenangan. Perjuangan! Kami pun sampai ke pertigaan dan mengambil belokan ke kiri seperti petunjuk bapak pencari rumput tadi. Semoga ini jalan yang benar. Akhirnya di rumah ujung yang terakhir, aku dan Ricky memutuskan turun dari motor dan bertanya kepada sosok lelaki parubaya yang sedang menurunkan pakan sapi di depan rumahnya. Nuwun sewu Pak, badhe nderek tanglet. Griyane Mbah Parmin teng pundi nggih? Terose teng pojok dusun mriki? Tanya aku. Injih Mas, leres teng dusun mriki. Griyane teng atas lereng gunung niku Mas. Boten saged nek sampean beto kendaraan, jawabnya sambil menunjuk ke arah lereng gunung tersebut. Lah, pripun Pak? Kula badhe sowan teng griyane Mbah Parmin, sahut Ricky sambil memegangi motor aku di depan. Sampean titipno wae sepeda motore teng mriki Mas, gak popo. Terus sampean melampah lintang saben iku lurus mawon. Terus sampean melok dalan cilik iku sampai ke panggih griya gedhek ngadep ngidul teng tengah alas, jawab bapak tadi dengan nada meyakinkan. Kami berdua memutuskan untuk menitipkan motor butut di rumah bapak tadi karena menurut dia orang-orang yang bermaksud mengunjungi Mbah Parmin biasanya menitipkan kendaraan di rumahnya. Masih cerita bapak yang berumur 40 tahunan ini bahwa mereka biasanya melanjutkan perjalanan ke lereng gunung untuk menemui Mbah Parmin dengan jalan kaki karena memang kondisi jalan setapak dan hanya bisa dilalui dengan jalan kaki. Perjalanan menuju ke Mbah Parmin memang sebuah perjuangan meskipun dengan niat yang berbeda-beda. Waktu itu aku dan Ricky tak sabar untuk langsung berjalan menuju ke rumah di lereng gunung. Kami harus melewati jalan setapak yang licin dan sedikit berlumpur. Hampir di sepanjang jalan itu ditumbuhi oleh rumput gelagah. Rumput ini tumbuh subur hingga memiliki tinggi 3-4 meter. Untuk melewatinya, kami harus menyingkap rumput-rumput dengan potongan ranting pohon yang kami temukan di perjalanan. Ternyata perjalanannya cukup jauh juga. Waktu juga udah sore. Matahari mulai meredup dan jalan yang kami lewati masih jauh karena masih ada hamparan sawah luas yang harus dilewati. Setelah itu masuk jalan ke perkebunan yang lebat, baru masuk ke lereng hutan.
Suasana hutan di sore hari tampak seram. Hari mulai gelap, tertutup tingginya pepohonan dan lebatnya hutan. Apalagi suara hewan hutan yang saling bersahutan, disertai kabut putih tipis mulai turun di atas lereng. Hawanya pun sangat menusuk tulang karena dingin dan basah. Hutan lebat ini terlihat tidak ada jejak manusia yang tinggal di sana. Kami pun menempuh jarak sekitar 3 kilometeran dari rumah penduduk terakhir. Sepanjang perjalanan, dengan penglihatan gaib kami sepertinya sedang diawasi oleh makhluk-makhluk tak kasat mata yang teramat banyak. Aku sedikit merinding dan tidak mau jauh dari Ricky. Tidak tahu kenapa, tiba-tiba aku merasa mual seperti ada yang menusuk-nusuk perut aku. Aku tetap jalan sambil menahan rasa mual tersebut. Aku terus memegangi perut yang tidak bisa lagi berkompromi. Aku menepi ke bawah pohon pinus dan mengeluarkan semua isi perut. Lega sekarang. Ada apa, Van? Kamu udah apa-apa? Tanya Ricky. Udah apa-apa, Rick? Aku masih kuat. Ayo naik lagi, jawab aku. Ternyata semua yang aku rasakan itu adalah sambutan dari penjaga hutan. Sambutan yang tidak menyenangkan. Aku dan Ricky mulai lebih berhati-hati dari sambutan-sambutan yang menyeramkan seperti tadi. Kami berjalan dengan penuh kehati-hatian. Sebelah kanan dan kiri aku terlihat jelas banyak makhluk gaib yang sedang memperhatikan. Sekali ada anak kecil lari-larian, kemudian lenyap tak tentu arah. Sungguh mencekam suasana waktu itu. Pancaran kuning sinar matahari semakin memerah pertanda ia akan segera menuju peraduannya di sela-sela lebatnya hutan. Sedikitnya cahaya yang menyinari hutan ini menjadikan tempat favorit untuk tinggal bagi hewan seperti penyedot darah, pacat atau lintah. Tiba-tiba terlihat ada sesosok wanita dengan pakaian serba putih duduk terdiam di atas pohon dengan rambut terurai panjang menutupi wajahnya. Dia terus-menerus menatap ke arah kami. Wih, semakin membuat aku tidak berani lagi menoleh ke kanan dan ke kiri. Saat kami berjalan kaki, terlihat dari jauh rumah seperti yang digambarkan bapak yang kami titipi motor tadi mulai terlihat jelas. Kami sedikit lega karena tujuan kami sudah terlihat. Sekitar pukul 5 lebih sebelum maghrib atau surup, kami sampai di rumah Mbah Parmin. Orang tua kita dulu bilang kalau surup-surup tidak boleh keluar rumah, nanti ketemu Candi Allah. Waktu Candi Allah yaitu ketika matahari mulai terbenam, siang akan berganti malam. Pada waktu Candi Allah, para pedagang menutup tokonya, para penggembala memasukkan ternaknya, dan lain sebagainya. Semua kegiatan dihentikan. Pada saat itu orang-orang Jawa percaya ketika kita melakukan aktivitas keduniaan diyakini akan berdampak negatif pada aktivitas tersebut. Dan banyak juga yang meyakini di waktu itu para makhluk halus juga mulai berani memunculkan diri. Dari dekat, kami melangkah pelan dan melihat rumah yang terbuat dari bambu kayu. Masih beralaskan tanah dan sudah beratap genteng. Kami pun memberanikan diri mendekat karena pintu sudah terbuka. Nuwun sewu. Assalamualaikum. Permisi. Mbah, butuh muteko, ucap Ricky dengan sopan. Tak lama kemudian tampak sesosok pria sudah berumur 80-an, memakai udeng atau ikat kepala khas orang Jawa, berbaju loreng, lengan panjang, dan sarung hitam tanpa memakai alas kaki. Tinggi sekitar 165 cm, berkulit gelap. Terlihat pria tua ini sudah tinggi ilmunya, nampak dari pandangan gaib kami berdua. Pria itu mendekat sambil memperhatikan kami dengan seksama. Enek tamu. Ayo le, mlebu kene, gak usah wedi, katanya dengan senyum. Kami pun mengikuti Mbah Parmin untuk duduk di kursi kayu panjang di ruang tamunya, sambil melihat-lihat rumah yang terbuat dari dinding bambu dipadu papan kayu. Terlihat rumah yang cukup sederhana dan jauh dari gemerlap kemewahan. Rumah tersebut mempunyai 3 kamar, 1 ruang tamu, dan 2 ruang kamar tidur di belakangnya. Kamar mandi yang terpisah dari rumah utama. Terdapat 1 sumur di dekat kamar mandi itu. Setengah merinding juga kami lama-lama. Bagaimana tidak?
Rumah itu hanya sendirian, berdiri di tengah hutan dengan tumbuhan dan dikelilingi semak-semak yang sangat rimbun tanpa ada tetangga satupun. Dan kalau malam, hanya diterangi lampu seadanya, lampu ublik, atau lampu yang berbahan bakar dari minyak tanah. Sebagian masih tertempel di beberapa tiang utama, dan ada yang di atas meja. Enek opo le? Aduh mrene. Awakmu asli ngendi le? Tanya Mbah Parmin sambil mencoba berjabat tangan dengan aku dan Ricky. Boten wonten apa-apa Mbah. Niki lho, kula badhe tanglet jenengan. Jenengan gadhah ngon-ngon apa? Tanyaku pelan sambil menunjukkan botol yang berisi tuyul. Sebenarnya Mbah Parmin sudah tahu dan mengerti maksud dan tujuan kami berkunjung ke rumahnya, sambil menatap tajam ke arah botol air minum yang kami bawa. Mbah Parmin manggut-manggut seperti mengerti tujuan kami, yaitu ingin membakar habis perkumpulan pesugihan di sini. Tatapan matanya menunjukkan rasa tidak terima atas apa yang akan kami lakukan. Namun, Mbah Parmin bisa menyimpan kemarahan itu dari kami. Loh, kok iso sampai neng ene? Loh, kok iso sampai neng awak mulai areiku? Tanya si Mbah setengah kaget. Inggih Mbah, panjang ceritanya, jawab aku. Akhirnya kami ceritakan panjang lebar kejadian dari awal di pasar Kremping, penangkapan, hingga mengurungnya di dalam botol. Mbah Parmin hanya geleng-geleng kepala. Beliau menjelaskan bahwa makhluk gaib sejenis banyak di rumahnya. Tidak hanya 1, 2, 3, tapi banyak sekali. Karena memang hidup si Mbah Parmin di rumah tengah hutan itu setiap hari dikelilingi oleh mereka dan berkewajiban menjaganya. Sungguh, gaya hidup aneh yang mengerikan. Sejenak kami hening di ruang tamu itu. Aku dan Ricky hanya saling pandang satu sama lain dan tidak berani berbuat macam-macam. Kemudian Mbah Parmin berdiri dan mengajak kami berdua. Seketika itu, aku dan Ricky berdiri dan berjalan mengikuti Mbah Parmin dari belakang. Mbah Parmin membuka kamar pertama yang lumayan luas ditutup kelambu hitam. Redupnya cahaya lampu ublik menambah ngeri suasana rumah tersebut. Di dalam kamar pertama, kulihat ada 3 sosok perempuan dengan telanjang dada semua. Sedangkan di bagian bawah pusar hanya ditutupi lilitan kain atau sewek, kain batik. Secari kain sewek itu hanya bisa menutupi itunya saja para wanita parubaya tersebut. Masih terlihat kemolekan tubuhnya dengan ukuran sedang. Mereka semua sedang berbaring di masing-masing tempat tidur sambil memejamkan mata dan kelihatan meringis menahan sakit. Sungguh miris melihat wanita-wanita itu. Hanya bisa lemah lunglai terbaring dengan kemolekan tubuhnya di atas amben atau tempat tidur tanpa daya dan asa. Mereka harus memberikan air susunya kepada anak-anak kecil yang sedikit pun tidak mempunyai hak. Tapi para wanita itu tak berdaya. Mereka hanya bekerja untuk mendapatkan upah dari Mbah Parmin, hanya untuk sesuap nasi. Kulihat dengan seksama dan mendekat pelan sekitar jarak 6 meter pemandangan yang terlihat sungguh menyeramkan. Itunya mereka semua hanya mengeluarkan darah, bukan susu lagi yang diteteknya. Waktu itu aku hanya bisa menangis dalam hati. Setiap wanita ini harus melayani 4-5 tuyul tiap 3 jam sekali. Tuyul-tuyul itu merubutinya dan meneteinya satu persatu. Tuyul yang lagi ngantri menunggu giliran sangat asyik memainkan itunya. Menusuk-nusukkan jari jemarinya yang hitam ke dalam itunya tersebut sambil cengingisan. Sungguh menyedihkan hingga aku tak kuasa untuk melihat. Wanita yang di ujung berumuran sekitar 40 tahunan. Yang di tengah berumur 37 tahunan. Yang paling dekat dengan pintu sekitar 32 tahunan. Mereka terlihat sangat mengenaskan kondisinya. Sangat lemah dan tak berdaya. Wanita yang sudah berumur 40 tahunan juga sudah terlihat pingsan, miris dan marah. Saat lihat sendiri kejadian itu, rasanya pengen bakar semua penghuni makhluk jahanam di rumah Mbah Parmin dan menyelamatkan ketiga wanita itu. Dalam pikir aku, dengan cepat Mbah Parmin menutup kembali kelambu hitam tersebut dan mengajak kami ke belakang kamar.
Dia menunjukkan berbagai macam makhluk pesugihan mulai tuyul, babi ngepet, keblek atau pencuri beras di Jawa, kuntilanak merah, genderuwo. Lainnya aku nggak tahu apa namanya juga, dan luar biasa banyaknya. Gateli Mbah Iki, bisik Riki pelan ke telingaku. Hus, cangkemmu, menang, sahut aku. Iki kabeh daganganku le. Terang Mbah Parmin lirih dan memelas. Inggih Mbah, jawab kami berdua. Benar-benar sore hari yang mengerikan bagi kami. Karena baru pertama kali seumur hidup aku disuguhi pemandangan yang gila. Dan manusia gila Mbah Parmin ini. Aku hanya bengong melihat semua makhluk setan ini. Ada yang bermain, lari-larian, bernyanyi, dan segala macam tingkah para setan tersebut. Ternyata lama juga kami mengamati hal yang tak lazim tersebut. Aku dan Riki diajak Mbah Parmin kembali ke ruang tamunya. Kami duduk berdampingan, dan tak lama Mbah Parmin menyuguhkan hidangan kopi hitam. Tetap kami curiga terhadap kopi tersebut. Soalnya, pengalaman kopi yang disuguhkan di tempat beginian banyak yang dikasih guna-guna. Dengan memecah keheningan di ruang tamu, Mbah Parmin membuka obrolan dengan mempersilahkan kepada kami berdua untuk meminum kopi hitam yang telah disajikan. Aku sama Rika hanya diam dan mengangguk pelan saja. Maaf ya, hari ini uploadnya malam. Kemarin sampai di sini nih. Kami berdua sama-sama kembali menyulut rokok gudang garam kesukaan. Mbah Parmin juga terlihat membakar rokok lintingan dari penutup jagung. Atau kalau buat yang bahasa Jawanya ya, sekedar untuk mencarikan suasana yang tegang sejak kedatangan kami. Sekedar untuk mencairkan suasana yang tegang sejak kedatangan kami. Dan sekarang kita masuk ke bagian ini. Silakan disimak baik-baik ya. Oke, kita lanjut. Le, aku njaluk tulung, ojo ngamuk. Iku sahaku le. Wong wedok telu sing nang kamar mburi mau iku ya kerja melu aku le. Ya tak bayar benulan le. Iki ancen usahaku ket biyen. Jelas Mbah Parmin. Terus mau Mbah gimana? Tanya Riki dengan nada kecut. Sek le, tak ceritanya awalnya ya, jawab Mbah Parmin. Monggo Mbah, aku mempersilahkan. Kemudian Mbah Parmin mulai bercerita tentang hal perdagangannya. Semua itu dimulai dengan adanya perjanjian sama Raja Iblis di gunung ini. Perjanjianku memakai tumbal berupa kepala hewan. Biasanya kepala kerbau, kepala sapi atau kepala kambing. Itu juga tidak pasti tiap tahun permintaan sang Raja Iblis itu beda-beda yang diminta. Tapi tidak ada tumbal yang memakai manusia. Aku jadi pengen tahu seperti apa Raja Iblis itu. Aku penasaran banget. Setelah Mbah Parmin selesai bercerita singkat, aku minta tolong untuk bisa dipertemukan dengan Raja Iblis junjungan Mbah Parmin. Kemudian, Mbah Parmin terdiam sambil kemat-kamit sendiri layaknya orang yang sedang berkomunikasi. Kami berdua sabar menunggu hingga Mbah Parmin mempersilahkan untuk menemui Raja junjungannya. Aku kasih isyarat ke Riki untuk menemui Raja Iblis dengan meraga sukma, karena yang akan kami temui adalah makhluk gaib. Artinya, hanya sukma kami yang pergi, sedangkan raga tetap di tempat Mbah Parmin. Kami terdiam sementara untuk melepas sukma ini. Intinya, kami ingin mencari siapa iblis itu sebenarnya. Jika mata batin indra keenam sudah terbuka dengan sendirinya, dengan mudah kita melakukan hal itu. Kita bisa melakukan perjalanan tubuh halus ini. Untuk meraga sukma juga harus dibutuhkan latihan dan harus ada gurunya, terkecuali bawaan lahir atau anugerah yang didapat dari Tuhan. Istilah keagamaan adalah ilmu laduni atau ilmu yang langsung dari Sang Pencipta tanpa belajar dari manusia. Kemudian sukma aku dan Riki melayang dengan cepat menuju ke puncak gunung dan masuk ke dalam kerajaan Raja Iblis yang terlihat sangat besar. Saat itu, aku sama Riki langsung berada di tempat depan pelataran singgasana Raja Iblis. Raja Iblis gunung itu mempunyai badan besar dan tinggi, kulit berwarna merah menyala. Mukanya seperti kuda bertanduk dua panjang, berjambang warna merah. Hidung yang besar dengan tatapan mata merah tajam. Raja Iblis itu juga membawa trisula berwarna kuning kemerahan menyala,
seakan ada api di sekelilingnya. Raja Iblis ini hanya memakai celana pendek khas Raja Jawa dan selempang warna hitam di punggungnya. Di pergelangan tangan dan kakinya terdapat gelang emas serta mahkota khas raja di atas tanduknya dan tanpa alas kaki. Hal ini memang terlihat mengerikan sekali, tapi semua ini hanya terlihat di alam gaib saja. Raja Iblis didampingi oleh banyak permaisuri yang cantik-cantik dan para pengawal kerajaan yang kelihatannya tangguh dan kuat. Para budaknya juga sangat banyak. Kelihatannya seperti manusia yang pernah membuat perjanjian dengan Raja Iblis, sehingga para manusia itu harus rela menjadi tumbal dan mengabdi kepada Raja Iblis selamanya. "Hai, anak manusia, berani-beraninya kau masuk ke istanaku," bentak si Raja Iblis. "Kenapa harus takut sama makhluk macam kamu, setan?" jawab Ricky dengan pedenya. "Ada perlu apa kamu datang kemari? Cepat katakan," bentaknya marah. Wajah si Raja Iblis memerah dengan membawa trisula yang diselimuti api, seakan siap menghunus kami berdua. Para pengawal raja pun bersiap-siap menghunus senjata tombaknya masing-masing, dan tinggal menunggu perintah. Aku mulai takut, bulu kuduk berdiri dan hanya berdoa agar bisa keluar dari istana ini dengan selamat. Tapi aku harus kuat dan menanyakan keingintahuan kami berdua kepada Raja Iblis tersebut. Aku pun memberanikan diri untuk bertanya, "Apa benar Bapak Parmin itu pengikutmu?" tanya aku. "Benar. Mau apa kau? Jangan ikut campur urusanku, anak manusia," jawabnya dengan emosi yang mulai membuncah. "Aku dan temanku hanya memastikan kalau kamu adalah tuan dari Bapak Parmin itu saja," saut aku dengan tenang. "Kalau adu kekuatan belum saatnya. Nanti saja, kalau sudah waktunya pasti akan kubakar kau, seperti membakar nenek moyangmu," kata Ricky yang mengancam si Raja Iblis. Setelah perkataan Ricky tadi, secepat kilat kami kembali ke jasad kami yang tengah duduk di ruang tamu Mbah Parmin. Dari kejauhan, terdengar sayup-sayup perkataan si Raja Iblis memperingatkan kami berdua. Kami kembali ke tubuh kasar di rumah Mbah Parmin. Kedua mata kami ikut terbuka pelan. "Piye le, wes ketemu rojoku?" tanya Mbah Parmin kepada kami berdua. Seakan dia sudah tahu apa yang kami lakukan barusan waktu kami diam sejenak. Aku saling pandang dengan Ricky. "Sudah Mbah," jawab Ricky. "Kami sudah mendapatkan jawaban atas rasa keingintahuan kami. Kami bisa pulang dengan tenang." "Ingon-ingonku kabeh neng kene iki saka rajaku. Sing tas kok temui mau le?" jelas Mbah Parmin. "Nek kerjaku apik 20 tahun iki le, kontrak karo rajaku bakal sak lawase," tambah Mbah Parmin dengan bangga dan meyakinkan kami. Selama ini Mbah Parmin sudah menjual banyak sekali peliharaannya kepada manusia dengan satu tujuan, yaitu kaya. Manusia tersebut adalah makhluk yang tak bisa bersyukur dengan apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka selalu kurang hingga menghalalkan segala macam cara, bahkan sampai menggadaikan imannya. Aku menanyakan kepada Mbah Parmin sebenarnya, bagaimana cara untuk mendapatkan tuyul peliharaannya. Menurut Mbah Parmin, syarat untuk memboyong tuyul tidaklah terlalu sulit. Pertama, dia harus sanggup menyediakan wanita yang bisa menyusui tuyul tersebut. Kedua, rumahnya nanti harus selalu dicat dengan warna cerah dan ngejreng. Dan ketiga, dia harus membayar uang mahar yang bervariasi dari 1,5 juta untuk tuyul yang kelas rendahan sampai dengan puluhan juta untuk tuyul kelas atas. Karena hasil yang didapatkan tuyul tersebut juga berdasarkan kelasnya. Iku penjelasanku le, ben awakmu ngerti. Tapi gak usah melu wong-wong sing koyo ngono. Aku maksud nek tujuanmu merene orang ngono kuwi, jelas Mbah Parmin. "Inggih Mbah," jawab kami berdua. Rumah Mbah Parmin mulai ramai, bukan manusia, tapi makhluk lain penghuni malam. Peliharaan Mbah Parmin mulai menampakkan diri dan sibuk dengan dirinya sendiri. Ada yang menatap aku dengan penuh curiga, saling bercanda dengan teman sejenisnya, dan di pojok sosok kuntilanak terdiam dengan rambut terurai panjang menutupi sebagian wajahnya. Pemandangan yang cukup menyeramkan. Suara binatang malam terdengar saling bersaut-sautan, membuat bulu kudukku mulai berdiri. "Ayo Rick, kita kembalikan saja," pintaku dengan berbisik ke telinga Ricky. Ricky bergegas mengambil botol bekas air minum dan meletakkannya di atas meja. "Sudah Mbah, ini peliharaan Mbah kan? Kami berdua mau menyerahkannya, tapi ada beberapa syarat," kataku. Aku pegang botol yang di atas meja tadi, sambil melihat ke dalamnya. Ternyata tuyul Andri terlihat sumringah karena mau kembali ke tuannya.
Aku dan Ricky dari awal sudah merencanakan untuk menyerahkan tuyul tersebut dengan beberapa syarat. Dengan syarat itu, kami berharap Mbah Parmin tidak lagi sembarangan melepas peliharaannya. "Opo iku le?" tanya Mbah Parmin. "Peliharaan Mbah jangan ada yang beroperasi di kecamatanku. Syarat yang lain nanti saya minta kalau ada waktu kesini lagi," ucap aku dengan enteng meski dengan sedikit takut. Aku sangat kasihan dengan orang-orang di lingkungan kecamatan aku yang harus berjibaku untuk mencari nafkah. Pagi hingga siang, siang hingga malam, bahkan malam hingga pagi lagi. Susah payah memeras keringat digunakan untuk mencari uang. Namun tuyul antri dengan mudahnya mengambil yang bukan haknya tanpa harus mengeluarkan keringat. Kondisi itu yang membuat kami prihatin, serta tidak mau ada lagi kejadian seperti yang ada di pasar Krempiang. Sudah, kejadian itu yang terakhir. Kecamatan kami harus bebas dari tuyul. "Yole, nek karep mengono," jawab Mbah Parmin menyanggupi. Aku berpikir, kegiatan jual beli setan ini udah menjadi profesi Mbah Parmin. Sudah beberapa orang beli dan transaksi di sini. Sudah berapa manusia yang disesatkan oleh setan ini? Aku sendiri tidak tahu. Semua itu hanya sebatas pertanyaan di dalam benak aku. Kalau aku sama Ricky menghancurkannya sekarang, juga kasihan. Tahu cari kerjaan sekarang juga nggak gampang untuk manusia seumuran Mbah Parmin dan juga wanita yang di belakang tadi. Demi mencari suap nasi, cara yang aneh dihalalkan. Padahal manusia tidak kekal. Aku juga bingung mau gimana caranya menghentikan semua ini. Tapi aku juga bukan pahlawan. Kami berdua dari awal masuk hanya memandangi kopi yang disuguhkan tanpa berani meminumnya karena masih khawatir apa yang akan terjadi. Masih menghisap rokokku. "Bah, syarat yang lain. Nanti kalau kesini lagi, saya akan sampaikan," kata Ricky mengulangi perkataan aku tadi. Syarat apa lagi ya? Aku hanya bisa termenung memikirkan syarat kedua, ketiga, dan seterusnya. Karena sebenarnya aku dan Ricky tidak ada niatan apa-apa, hanya ingin mengembalikan si tuyul Andre. Namun untuk menghadapi orang semacam Mbah Parmin, aku dan Ricky harus jeli, penuh siasat, dan tatak. Tatak maksudnya pede dan berani, sehingga tidak terlihat takut. Syarat jadi siasat. "Oh, ya gak apa-apa nak, asal tidak terlalu berat syaratnya nanti dan tidak mengganggu usahaku ya," jelas Mbah Parmin. Aku hanya bisa mengangguk saja, tanda setuju untuk tidak membuat syarat yang berat. Usaha Mbah Parmin yang menyesatkan manusia ini ternyata berkembang dengan pesat. Tiap hari tidak kurang 2 manusia sesat datang untuk menjalin perjanjian syirik dengan Raja Iblis dengan perantara Mbah Parmin. Zaman sudah digital, namun tingkah manusia makin tradisional. Semuanya karena buta akan harta duniawi. Meskipun ramai pengunjung, Mbah Parmin tetap sekali-kali mengeluh kalau dagangannya juga pernah sepi. Alhamdulillah sepi, jadi makin sedikit manusia yang tersesat. "Gak diminum nak kopinya?" tanya Mbah Parmin dengan tangan menunjuk hidangan yang sudah disediakan. 2 gelas kopi yang tersedia di meja sejak kami datang masih utuh dan tidak bergeser dari tempatnya. Kopi sudah mulai dingin dan malam beranjak larut. Kami memutuskan untuk tidak meminum kopi tersebut karena takut kalau ada apa-apanya. Kami harus pamit. Sejenak kami menghabiskan rokok, lalu bersiap-siap pulang. Sambil melirik ke dalam, aku masih bisa melihat para setan itu sedang bermain-main, layaknya anak-anak. Raut muka Ricky juga tampak sangat kesal malam itu. "Bah, saya pamit dulu," kata aku sambil menjabat tangan pria tua itu. Ricky pun ikut menyelaminya. "Iya nak, hati-hati di jalan," jawab Mbah Parmin. Kami melangkah keluar rumah dan berjalan dari tengah hutan yang menyeramkan. Namanya jalan di hutan, terus maju tanpa menoleh ke samping, kanan, dan kiri. Kami percepat jalan di tengah hutan itu, karena sayup-sayup pelan terdengar alunan suara gamelan yang semakin dekat. Kami terus berjalan, menyusuri jalan setapak yang licin dan penuh ilalang. Aduh, Ricky yang berjalan di depan aku terpeleset. Jalan setapak yang licin ditambah dengan suara-suara asing yang menyeramkan dan membuat kami tidak fokus. Aku pelan-pelan membantu Ricky untuk bangun dan meneruskan kembali perjalanan kami turun. Makin lama, daerah itu semakin tidak beres. Mungkin semua orang yang ada di daerah ini aneh-aneh. Suasananya menyeramkan waktu itu. Semoga cepat-cepat sampai ke rumah yang kami titipi motor. Selama perjalanan, kami serasa ada yang mengikuti dari belakang. Tapi aku tak peduli dan tak mau ambil pusing. Kami tetap melajukan motor ini sampai ke rumah Ricky. Sesampai di rumahnya, aku istirahat sebentar untuk minum dan menghilangkan lelah karena perjalanan jauh. Setelah itu, aku pun pulang ke rumahku untuk istirahat dan melanjutkan kegiatan di hari esok.
Keesokan paginya, aku sudah bisa menghirup udara di rumahku sendiri. Hati terasa senang dan bahagia tanpa memikirkan dagangan Mbak Parmin yang terkutuk itu. Aku jalan-jalan di depan rumah, menikmati segarnya udara pagi hari. Sambil melakukan pelenturan tubuh agar tidak merasa kaku dan cepat lelah. Selesai kegiatan di pagi itu, aku kembali ke dalam rumah. Kring, kring, bunyi suara HP di dalam kamar aku. Wah, itu suara HP aku. Emang ringtone-nya aku atur seperti HP jadul. Ternyata telepon dari Ricky. Aduh Van, aku ora iso tangi ki. Rintih Ricky di dalam telepon. Jagoan kok cemen, jawabku enteng. Mereneon des, tulungi kancamu iki. Ya, aku mangkat. Pagi itu langsung pergi ke rumah Ricky untuk melihat keadaannya. Aku tetap naik motor jadul sendirian. Sampai di rumah Ricky, kelihatan rumahnya masih sepi. Para penghuninya belum ada yang kelihatan di luar rumah. Assalamualaikum. 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 Salam aku yang cukup lama di teras depan rumah Ricky. Waalaikumsalam, jawab ibunya Ricky dengan membukakan pintu ruang tamunya. Nak Fandi, cari Ricky ya? Tanyanya. Iya bu, jawabku tenang. Langsung masuk aja Van, itu Ricky lagi sakit di kamar, jawab ibu Ricky. Kemudian aku langsung ke kamar Ricky tanpa basa-basi lagi. Pagi itu Ricky terlihat berbaring di tempat tidurnya sambil menahan sakit. Dia berselimut setengah badan, badannya menggigil. Bibirnya tak henti-hentinya mengeluh karena sakitnya. Hey Rick, sapaku dengan berjalan dan langsung duduk di kursi samping tempat tidurnya. Kamu Van, kok cepet datangnya? Tanyanya sambil menahan sakit. Iya, tadi ngebut kesininya, terang aku. Gimana ceritanya kamu bisa kayak gini Rick? Tanyaku. Kemarin kan cuma jatuh kepleset doang, terangku. Kemudian Ricky cerita kalau dia tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Selain kakinya yang terpeleset tadi malam, semalam ia merasa bermimpi didatangi Raja Iblis Pesugihan. Dia merasa diikat dan diajar malam itu. Mungkin itu benar-benar ulah Raja Pesugihan atau Mbak Parmin, kami pun tak tahu. Atau ini hanya sebagai peringatan yang disampaikan Raja Iblis semalam. Siang itu, aku yang masih di kamar Ricky langsung pamit ke rumah pembimbing kami. Aku berangkat sendiri waktu itu karena Ricky tidak memungkinkan untuk aku ajak. Aku ke rumah sang pembimbing untuk minta doa dan solusi atas keadaan Ricky tadi malam. Sebut saja pembimbing kami namanya Abah Soleh. Rumah orangnya cukup dekat dengan aku. Pembimbing kami ini hanya sebagai pembimbing dan menasehat atas kelebihan kami. Waktu aku sampai rumah pembimbingku, suasananya sejuk dan juga sepi. Assalamualaikum. Salam aku dengan mengetuk pegangan pintu gerbang besi rumahnya. Waalaikumsalam, jawab Abah Soleh dari dalam. Oh, Nak Fandi, masuk saja. Tidak dikunci gerbangnya, jawab Abah Soleh yang sudah berdiri di teras. Maaf bah, saya mengganggu, kataku serta menjabat tangan beliau. Gak apa-apa nak, sebenarnya ada apa? Kok tiba-tiba kesini tanpa kabar-kabar dulu? Kata Abah Soleh disertai tangannya yang merangkul aku mengajak duduk di terasnya. Gini bah, Ricky sekarang sakit di rumahnya, jelas aku. Sakit apa nak? Tanya Abah Soleh. Waktu itu kuceritakan kejadian aku dan Ricky menemukan tuyul itu. Sampai akhirnya Ricky sekarang sakit. Beliau hanya mengangguk-angguk kepala seakan sudah memahami apa yang kami hadapi. Beliau langsung mengambil botol air kemasan dan mendoakannya saat itu juga. Oh ya sudah, ini kamu kasih ke Ricky ya. Mudah-mudahan dia cepat sembuh. Tapi ingat, jangan ganggu urusan orang lain. Karena itulah jalan yang dipilih Mbah Parmin, jelas Abah Soleh. Iya bah, jawabku singkat. Waktu itu, aku langsung pulang ke rumah Ricky untuk mengantar air yang didoakan dan pesannya Abah Soleh. Sesampainya di rumah Ricky, aku langsung menyuruh dia untuk meminumnya dan mengoleskan ke seluruh bagian yang sakit. Saat kami berdua, aku sampaikan pesannya Abah Soleh ke Ricky untuk tetap sabar dan tidak mencampuri urusan orang lain. Setelah kejadian siang itu, 3 hari kemudian Ricky sudah sembuh dari sakitnya. Kami berpikir inikah penyesat manusia yang mencari jalan pintas untuk kekayaan tanpa mau bekerja keras? Fenomena di negeri kita tercinta sampai kapan akan berlanjut?
Tapi Mbah Parmin juga tak mau disalahkan, karena di sini hukum ekonomi berlaku bagi dia. Di mana ada permintaan, di situ Mbah Parmin menyediakan. Kekayaan yang didapatkan dari pesugihan dan semacamnya sama halnya mengambil rezeki dari anak keturunan kita. Dan setelah tiada pun para penyembah setan atau para pencari kekayaan jalan pintas akan menjadi budak abadi mereka. Maka kita harus selalu menuju kepada Allah, kepada Tuhan kita yang Esa, yang Maha Kaya dan Maha Segalanya. Karena suatu saat ajal pasti akan menjemput kita. Aku dan Ricky memang harus introspeksi diri sebelum menilai orang lain. Kami juga akhirnya tak mau ikut campur dengan urusannya. Mulai saat itu, kami putuskan tidak lagi berhubungan mencampuri urusan dengan Mbah Parmin. Dan telah sampailah kita di bagian terakhir. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.